Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang jawab semangat salam saya sebelah sini. Wajar kalau orang-orang sebelah sini lebih selamat daripada gitu Pak ya, Bu. Coba kita dengar. Yang pengen selamat angkat tangan. Kayaknya hanya berapa orang. Sekali lagi, saya tanya dulu nih Bapak, Ibu, adik-adik. Yang pengen selamat angkat tangan? Ya. Ini doa. Doa kita di mana? Iya. Bisa jadi tidak tahu kan kita waktu makan. Bahaya tuh. Sekali lagi, kita mau doa sama-sama nih. Salam itu doa. Jadi doa pasti dikabulkan Allah, kecuali bagi orang-orang yang tidak percaya. Ada orang tidak percaya? Ada. Kalau diucapkan salam biasa-biasa dijawab, karena dia tahu bahwa itu bukan doa, hanya ucapan biasa. Beda. Mau lihat lagi yang paling semangat. Salam itu adalah ucapan ahli surga, tahiyatun. Nah, jadi itulah ucapan orang-orang ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya masih ragu. Salam doa artinya kayak gini Bapak Ibu adik-adik. Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Mulai hari ini sampai terus doakan selamat. Bayangkan selamat enak enggak Bapak Ibu? Assalamualaikum rahmat. Bayangkan rahmat itu bukan sembarangan. Hujan, rahmat. Dapat makan, bisa ngumpul, main HP. Jadi enak udah. Yang namanya rahmat itu kita dapat kasih sayang Allah. Mau tidak dapat kasih sayang Allah? Warahmatullahi wabarakatuh, dapat keberkahan. Bayangkan keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Maka kalau aja kita bahas malam ini, bisa jadi tidak selesai acara sampai jam berapa Pak? Targetnya Pak? Jam 12 kata Bapak. Jadi karena salam ini adalah sesuatu yang istimewa, ucapan para ahli surga, ucapan orang-orang mulia, maka saya ucapkan sekali lagi biar makin semangat dan dapat keselamatan, kasih sayang, bahkan keberkahan dalam hidup kita. Mau Bapak Ibu dapat berkah hidupnya? Mau enggak? Saya mau tanya, Bapak punya penghasilan sebulan 5 miliar mau? Penghasilan 10 miliar mau? Tapi sayang tiap hari cuci darah. Itu hilang jadi aduh ampun Ustaz kayak gini tak berkah nih. Punya penghasilan sehari 1.000. Mau enggak? 1.000. Tapi bisa bagi-bagi 5 miliar sebulan. Penghasilan 1.000 bisa bagi-bagi. Gimana caranya? Itulah berkah. Tidak tahu. Tanya dia yang ngadakan acara. Tanya dari mana dapat duit, tidak tahu pasti dia. Pokoknya saya ngadakan acara 10 Muharram katanya kan. Betul apa? Itulah keberkahan. Kita mau doa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri sedikit ya ya. Kayaknya di belakang mau dengar enggak? Jadi Bapak Ibu, kenapa dari tadi kita mengucapkan salam yang penting? Karena salam ini dimulai dengan keselamatan. Bayangkan salam, ucapan yang luar biasa. Kemudian rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita udah disayang Pak, gimana kalau udah disayang istri Pak? Pak, saya mau tanya dulu Pak, kalau udah disayang istri gimana rasa Pak? Bapak bingung pula jawab ini. Bu, gimana kalau udah disayang suami Bu? Bu, bahagia nggak Bu? Mau tanya anak-anak? Mana nih? Sebelah sini loh ya. Bang, kakak, kalau disayang sama orang tua mau enggak? Benar lah. Mau enggak disayang sama orang tua? Benar. Dek, mau tanya sebelah sini. Mau enggak disayang sama orang tua? Sama bapak-bapak? Sama abang-abang? Sama semuanya? Mereka yang mau Pak. Jadi alhamdulillah ternyata salam aja luar biasa. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berikan kenikmatan luar biasa pada kita saat ini. Alhamdulillah, inilah kenikmatan yang sangat-sangat kita syukuri. Maka betapa beruntung orang-orang yang bisa hadir saat ini, bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa saat ini.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita berupa nikmat hidup. Pak, Bu, adik-adik, terasa hidup enggak coba? Saya mau tanya, coba pegang telinganya sama-sama. 1 2 3 pegang telinga loh. Pegang telinga semuanya. Yang mau tahu masih hidup enggak dia ya? Gitu. Coba tanya dulu. 1 2 3 pegang udah. Tangan kanan pegang telinga kanan. 1. Pegang. Terasa enggak? Terasa enggak telinganya? Terasa enggak? Coba tarik sedikit. Lagi. Sakit enggak? Masih hidup berarti alhamdulillah. Jadi harus bersyukur kita masih hidup. Jadi bersyukur kita, makasih. Waktu narik telinga kita katakan gini. Alhamdulillah ya Allah, ternyata telinga ini jarang kusyukuri. Ini nempel dari aku lahir sampai sekarang masih. Ini kenikmatan yang luar biasa. Nikmat yang kedua yang Allah berikan kepada kita, yaitu salah satu nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman. Iman. Nikmat apa, Dek? Nikmat apa, Bu? Iman kan ilman atau imam? Nikmat apa, Bu? Iman. Apa, Pak? Bapak sebelah sini boleh. Apa? Iman ya. Inilah nikmat yang luar biasa yang perlu kita syukuri. Dengan iman itu semangat, betul. Pasti semangat. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Orang-orang yang beriman pasti hidupnya termotivasi dalam hidupnya. Jadi kita bersyukur sekali ada nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat tersebut mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik dan menjadikan kita selalu memperbaiki diri menjadi orang-orang yang selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai, saya coba dulu Bapak Ibu. Masih konsentrasi enggak ya? Boleh ya Pak ya, Bu? Coba sama-sama kita main dulu sebentar. Sebentar ya, Dek. Boleh Dek ya? Ikutin. Tes dulu. Kepala sama-sama. Yang salah saya minta tolong maju ke depan enggak? Bacakan satu surah jawab saya nanti. Coba kepala, telinga. Yang tak melakukan maju ke depan nanti kayak ini. Kepala, ikutin gerakannya. Telinga, kepala, perut, telinga, perut. Astagfirullahaladzim. Masih ada yang lupa mana perut, mana kepala ya. Harus mulai sadar ya. Mana perut, mana kepala, harus mulai sadar kita sekarang ya. Coba sekali lagi. Konsentrasi. Rupanya masih ada konsentrasinya keluar kayaknya. Orangnya di sini tapi ruhnya kemana-mana walaupun hujan. Coba sekali lagi. Ciri-ciri orang hidup tuh sadar ya. Apa yang dia lakukan sadar. Coba. Kepala, telinga, perut. Subhanallah, kali inilah baru kali ini saya ceramah, kali ini betul-betul isi. Telinga, kepala, telinga, perut. Astagfirullahaladzim. Duh, ya kalau kayak gitu ada yang lupa pula mana kepala, mana kaki ini. Ya Allah. Masih sadar adik-adik semuanya? Tahu mana telinga? Coba telinga. Oh, telinga. Alhamdulillah udah tahu ya. Jadi itulah kenikmatan luar biasa. Bersyukur nggak bisa gerakkan tangan. Bahagia nggak? Bahagia nggak Pak bisa gerakkan tangan Pak? Oke. Ada kawan-kawan kita, keluarga kita di rumah sakit gerakkan tangan nggak Pak ya? Maka kita harus bersyukur dengan nikmat tersebut. Selama ini kita kan banyak dikasih nikmat tuh. Banyak dikasih nikmat, tapi kita jarang bersyukur dengan nikmat yang udah diberi sama Allah. Kita sering minta sesuatu yang enggak dikasih. Yang enggak dikasih. Sering minta sesuatu yang belum dikasih. Yang enggak dikasih aja, yang udah dikasih aja kadang kita lupa. Jadi alhamdulillah itulah kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan iman yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan Islam yang Allah berikan kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada idola kita, kekasih kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau yang setia kepada beliau sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah jadikan kita, keluarga kita, keturunan kita orang-orang yang setia kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya hadirin.
Pada kesempatan kali ini yang kami hormati Ketua Masjid yang luar biasa, Pak Sabandi, ya luar biasa beliau dengan timnya yang luar biasa, Direktur Baitul Mal juga luar biasa. Alhamdulillah mengadakan acara apa? 10 Muharram. Tujuannya memuliakan, melayani dan membahagiakan anak yatim lingkungan Kopri. Wah luar biasa nih. Memuliakan, apalagi Pak? Melayani, apalagi? Membahagiakan anak yatim lingkungan Kopri. Saya mau tanya Bapak Ibu, ternyata di sini luar biasa memuliakan. Kalau Bapak Ibu mengamalkan satu jurus ini, saya yakin persoalan, masalah, musibah, apapun dalam hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang punya hutang ada enggak? Kira-kira. Angkat tangan yang punya hutang. Yang punya hutang loh, yang punya hutang yang sampai sekarang belum tuntas-tuntas. Bingung cara menyelesaikan, gimana caranya? Udah minjam sana sini, pinjam malah hutang lagi dengan si A, pinjam dengan B, hutang dengan C. Ada enggak mau diselesaikan masalah-masalahnya? Oke, kalau punya hutang tidak ada amal lah. Yang punya persoalan lain, seandainya punya anak yang kadang payah mau diatur, ada enggak, Bu? Ada enggak, Bu? Ini suruh sholat ditendang dulu baru dia sholat, itu pun enggak sholat dia. Atau malas belajar, main game enggak terus. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak, Pak, Bu? Ada enggak? Oh, ada katanya. Bapak dulu tangan. Ada banyak main game, rupanya anak main HP semua yang buka syuting di sini. Nah, jadi malam hari ini kita belajar satu jurus, Bu ya. Mau enggak saya kasih satu jurus nih? Satu jurus untuk menyelesaikan semua persoalan kita. Ini baru satu, nanti masih ada 101 jurus. Jurus pertama loh saya ajarkan karena di sini kuncinya memuliakan dan membahagiakan melayani anak yatim. Ternyata dalam hidup ini ketika kadang kita kan gini, Bu. Ketika punya persoalan dalam hidup yang kita carikan apa dulu? Pak, ketika kita punya persoalan, punya masalah, punya musibah yang kita cari dulu apa dalam hidup kita? Solusi. Kurang semangat kayaknya. Apa Bang? Ada yang tahu nggak? Kalau punya persoalan yang kita cari apa? Solusi. Pak, saya mau tanya, apa yang dicari lo Pak? Maju lah ini kayaknya. Apa yang mau dicari Pak? Kalau punya persoalan dalam hidup? Pikir dulu. Solusi mau dicari. Pak lagi Pak. Ibu ada yang mau lain? Saya kalau punya persoalan nih saya cari solusi. Atau ini satu bapak solusi. Ibu apa cari? Cari makanan kah? Cari kue kah? Cari apa gitu? Tidur. Cari apa? Tidur dulu. Apa Bu? Tidur. Mengadu kata Ibu. Ada lagi. Ada apa kalau punya persoalan karena pulsa tidak diisi sama ini tidak diisi apa cari? Kota tidak diisi. Apa? Cari solusi. Sebelah sini abang-abang. Kalau seandainya hari ini kita minta uang jajan tidak dikasih bapak, gimana cara mintanya? Apa yang harus kita lakukan Pak ini? Tahu nggak caranya? Apa dilakukan? Tidur. Wah luar biasa. Ada. Itulah kita ya. Ketika ada persoalan dalam hidup kita, yang pertama kali kita cari apa? Solusi. Apalagi? Sebenarnya semua persoalan itu kalau kita lihat kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang terdahulu, contoh sederhana, kisah Nabi Yunus. Pernah tidak dengar Nabi Yunus Pak? Dek, pernah dengar kisah Nabi Yunus tidak? Nabi Yunus ketika persoalan dia dakwah kemana-mana ngajak orang untuk taat pada Allah, ternyata apa? Tidak ada yang mau ikut dia. Kayak saya contoh kan, ceramah sana sini, ngajak orang sholat, ngajak adik-adik, nggak mau. Contoh sederhana gitu. Kesal saya, udahlah pergi dari kampung, cari kampung lah lain. Nabi Yunus gitu dia. Nabi Yunus naik kapal laut. Ketika naik kapal laut Pak Bu, Nabi Yunus akhirnya di kapal diundi kan waktu itu kan, di kisahnya diundi, yang keluar nama siapa? Nabi Yunus. Kedua kali nama siapa? Nabi Yunus. Ketiga kali. Saya yakin kalau yang arisan kayak gini senang dia. Betul apa? Undi lagi keluar lagi namanya. Ini dapat terus. Undi keluar lagi nama saya lagi. Ternyata nama dia semua dalam celengan itu rupanya.
Nabi Yunus ketika mau dilemparkan gara-gara musibah tersebut ke dalam laut, Nabi Yunus dilempar dalam laut. Nabi Yunus masuk dalam laut. Ternyata di laut itu tidak indah yang kita bayangkan. Apa di laut itu? Ada apa Bu? Ada ikan yang banyak. Ada apa di laut Pak? Yang pernah nyelam siapa? Yang pernah nyelam, jalan-jalan nyelam di laut Kapuas atau di ini? Di pulau apa namanya itu? Yang dekat apa? Diving itu di pulau apa Pak? Lang, liputan pernah nggak Bang? Kira-kira dalam itu ada apa ya Bang? Banyak apa? Karang. Banyak karang. Itu kalau lautnya dangkal. Ini laut dalam, dilempar. Nabi Yunus waktu dilempar dalam laut, ternyata masuk laut yang dalam. Lautnya gelap. Udah lautnya gelap, dimakan ikan apa? Dimakan ikan paus lah, ikan yang besar, ikan nun disebut. Setelah masuk perut ikan, apa yang terjadi? Ternyata Nabi Yunus ketika masuk dalam perut ikan, yang dialami Nabi Yunus 3 kegelapan. Bayangkan kalau hidup kita kayak Nabi Yunus, gimana lah nasib kita? Yang pertama, apa gelapnya? Dasar laut. Gelapnya dasar laut. Yang kedua, gelapnya perut ikan. Yang ketiga, ternyata Nabi Yunus masuk tersebut di malam hari. 3 kegelapan yang menimpa dalam hidupnya. Pertanyaannya, apakah Nabi Yunus cari solusi dulu? Pikir. Saya tanya, apakah Nabi Yunus cari solusi dulu, Bapak Ibu, adik-adik? Ada nggak dengar cerita Nabi Yunus cari solusi dulu? Ternyata Nabi Yunus ketika masuk dalam perut ikan, kita tidak pernah dengar, bahkan bukan itu jadi cari Nabi Yunus, bukan solusi. Coba bayangkan, kita Bu saat ini, seandainya 3 kegelapan kita bayangkan dalam hidup kita. Punya hutang miliaran rupiah, keluarga mulai mau hancur, anak payah mau diatur, apalagi hutang kemana-mana, sekolah udah mau putus. Apa yang kita lakukan? Cari solusi, nggak akan ketemu solusinya. Saya yakin. Maka malam hari ini ditawarkan Baitul Mal sama Masjid Kopri. Ini caranya. Apa caranya? Ini caranya. Bukan solusi ditawarkan. Ternyata terus ketika masuk dalam perut ikan, apa yang dilakukan Nabi Yunus? Apa Bu? Apa deh? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Saya kasih bantu ambil kucing. Ada yang tahu? Apa yang dilakukan Nabi Yunus ketika dalam perut ikan Pak? Bu? Adik-adik? Hah? Ada yang tahu Bu? Apa yang dilakukan Bu? Ternyata Nabi Yunus ketika masuk dalam perut ikan, ternyata menang abang ya, tahu ya, berdoa ambil kucing yang begitu. Yang dilakukan Nabi Yunus ketika masuk perut ikan, apa yang dilakukan Nabi Yunus? Nabi Yunus bukan cuma dengan mulut mengucapkan itu, tapi dengan, coba kita sama-sama ikutin doa Nabi Yunus berikut ini. Hadirkan, bayangkan seolah-olah kita mengalami peristiwa yang sama. Kita masuk dalam perut ikan yang penuh dengan kegelapan. Malam, hujan, bahkan lampu tidak ada. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, ketika Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, Nabi Yunus bukan cari solusi. Nabi Yunus bukan cari bagaimana bisa keluar dari perut ikan. Tapi dari ucapan Nabi Yunus itu menunjukkan ungkapan hati beliau. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Nabi Yunus pernah menganggap bahwa dia ngajak orang lain itu kayak saya
ngomong kayak gini. Dengan saya ngomong kayak gini, orang mau ikut saya, mau baik-baik, belum tentu. Itu atas kehendak Allah semua. Nabi Yunus sadar yang bisa membolak-balikan hati hanya Allah. Kita mulai sadar kalau kita punya hutang, yang bisa menyelesaikan hutang kita siapa? Kita punya sadar bahwa yang bisa mengubah anak kita siapa? Siapa? Kita mulai sadar yang bisa ngatur suami kita siapa, Bu? Allah. Yang bisa ngatur istri kita siapa? Allah. Yang izinkan suami istri tambah lagi siapa? Allah. Allah. Itu semangat Bapak jawabnya tadi. Allah serius. Allah. Maka kuncinya gitu Pak. Ini jurusnya Pak. Adik-adik yang mungkin ada mengatakan yang belum nikah, caranya gitu. Bukan sibuk cari sana sini online, cari di Facebook, bukan. Cari di mana? Ya Allah, tidak Tuhan selain Engkau ya Allah. Mungkin banyak doh. Apa dilanjutkan Nabi Yunus? Subhanaka inni kuntu minal. Aku terlalu zalim ya Allah. Kita sama-sama boleh zikir Nabi Yunus Pak? Kita sama-sama baca zikir Nabi Yunus. Mulai hadirkan hati kita. Mungkin jadi persoalan-persoalan dalam hidup kita itu bukan karena Allah benci dengan kita, saya yakin. Bukan karena Allah tidak sayang dengan kita, tapi setiap persoalan dalam hidup kita itu Allah pengen mengantarkan satu pesan cinta yang luar biasa pada kita. Tahu nggak pesan cinta dari Allah? Allah pengen kita kembali pada Allah. Allah tuh sayang sama kita. Coba sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sama-sama. Hadirkan hati kita. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minal zalimin. Terus Pak. La ilaha tidak Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Hadirkan. La rasakan Allah hadir bersama kita. Allah pengen selesaikan persoalan-persoalan dalam hidup kita. Inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi Yunus mengucapkan zikir ini. Doa ini bukan cuma dari lisan Pak Bu, adik-adik, tapi dari hati yang dalam. Nabi Yunus mulai paham pesan cinta apa yang Allah mau sampaikan kepada Nabi Yunus. Biar Nabi Yunus makin sadar. Itu contoh buat kita. Ketika kita punya masalah, punya persoalan dalam hidup kita, bukan solusi loh yang kita cari, tapi kita pahami pesan cinta Allah, apa yang Allah mau tawarkan pada kita. Oleh karena itu, ketika Nabi Yunus mulai nyadar itu dan berzikir luar biasa, di ayat selanjutnya dan beberapa ayat mengatakan, seandainya kalau Nabi Yunus tidak berzikir, tidak berdoa, maka dia akan tinggal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Sama dengan ungkapan kayak gini, kalau kita tidak kembali pada Allah, tidak nyadar dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, tidak paham dengan pesan cinta Allah, siap-siaplah, nikmatilah persoalan itu terus sampai kita wafat. Dan hari ini Masjid Kopri menawarkan satu solusi yang luar biasa. Solusi yaitu bagaimana kita menyelesaikan persoalan hidup kita. Persoalannya apa Bapak Ibu? Bagaimana kita menyelesaikan persoalan hidup kita? Yaitu kita mulai untuk mendapatkan keajaiban seperti Nabi Yunus tadi. Kita keluar dari persoalan hidup kita yang kita lakukan, yaitu memuliakan dan membahagiakan orang lain. Kita mulai memikirkan orang lain. Kok bisa ya? Kita sibuk bantu orang, kok kita yang diselesaikan? Apa sebenarnya?